Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kami sedang bersama dengan mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya. Bersama dengan tim dari UNED semuanya, sahabat adik-adik mahasiswa, terima kasih telah berkunjung dan mudah-mudahan dari hasil kunjungan ini ada banyak manfaat dan barokah tentu saja. Oleh karena itu, sebelum kita persilahkan adik-adik bertanya seputar kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan produksi, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berikan kesempatan adik-adik untuk bertanya tentang seputar produksi kopi Bikla Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Nah, sedikit saya ingin jelaskan soal Bikla terlebih dahulu. Jadi perusahaan ini berdiri kurang lebihnya 2 tahun yang lalu. Sebelumnya hanya produksi biasa seperti sebagaimana UMKM, ya. UMKM, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah. Saya mengawali itu sekitar tahun pertengahan 2019, tepatnya pada bulan Juni, ya. Agustus 2019 secara resmi di launching, dipasarkan di pasaran. Nah, setelah itu produk kita masih kecil, masih disangrai dengan tangan, 5 kilo, 2 kilo, 5 kilo, bahkan untuk memasak pun dengan tungku begitu, dengan tungku, tidak ada peralatan yang bisa kami pergunakan saat itu. Nah, semua karena barokah mungkin, ya. Barokah dari para guru kita, dari orang tua, dan dari bacaan-bacaan yang dibaca sebagai amalan di pondok pesantren ini. Jadi Bikla ini sebenarnya adalah produk pesantren, produk pondok pesantren, yang kemudian karena kita memang dari awal mengangkat nilai-nilai barokah sebagaimana yang ada di dalam brand itu, Bikla, singkatan Barokah Ibrahimi Kopi Lereng Argopuro. Ada 2 filosofi yang sebenarnya kita ingin angkat. Pertama adalah soal barokah. Barokah ini ziyadatul khair kalau dalam bahasa Arab. Ditambahan kebaikan dari satu hal kemudian menyebar menjadi manfaat-manfaat lain dalam bentuk lain juga. Barokah yang hari ini barangkali sudah mulai ditinggalkan. Orang sudah tidak meyakini. Kami ingin memperkuat ini, bahwa nilai-nilai barokah itu adalah meyakini kepada hal apapun yang terjadi adalah semata-mata karena peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian filosofi yang kedua, kami ingin mengangkat brand lokal. Di Jember ini ada kurang lebih 50.000 hektar kawasan kopi yang ditanam oleh masyarakat. Di luar perkebunan PTP, PDP, masyarakat di Kabupaten Jember memiliki banyak kebun kopi, 50.000 kurang lebih. Nah, luasan areal kopi ini terakhir di saat kami baru memproduksi kopi ini, harga kopi anjlok. Harga kopi waktu itu ada sekitar 17-19.000. Dengan harga segitu, itu antara ongkos produksi dan harga jual sudah tidak imbang. Jadi masyarakat banyak dirugikan. Nah, kami ingin agar nilai produktivitas masyarakat itu meningkat. Saya berkeinginan untuk menciptakan satu produk matang. Karena selama ini kenapa kemudian kopi itu tidak memiliki nilai ekonomi saat itu? Karena semata-mata dijual dengan green bean saja, setengah matang. Jadi masyarakat mengolah
kemudian setelah jadi biji kopi baru dijual, tidak pernah menjadi bahan matang. Kalaupun ada itu tidak seberapa. Nah, oleh karena itu kami ingin mengangkat brand lokal ini agar orang juga memahami tentang bahwa di Jember ini luasan areal tanaman kopi sangat luas. Cuma sayang belum maksimal karena belum ada brand. Kalau di tempat lain, di Aceh misalkan, di Aceh ada Gayo, di Bali ada Kintamani, di banyak tempat sudah ada brand-brand itu. Nah, kenapa di Jember ini luasan areal tanaman kopi yang sedemikian besar belum memiliki brand? Makanya saya ingin kopi lereng Argopuro. Setidaknya ketika orang berbicara tentang Argopuro sudah sudah terngiang di benak mereka itu bahwa itu soal Jember. Nah, ini yang kemudian kita ingin lakukan, bagaimana brand Jember ini ada menasional. Dan alhamdulillah karena dari dua filosofi itu akhirnya produk kita hari ini bisa mencapai 2 ton per minggu. Yang tadinya 5 kilo dijual 1 minggu, 2 minggu belum habis, bahkan 1 bulan kadang-kadang tidak laku gitu. Tapi karena saya terus melakukan itu dengan semangat, dengan penuh kegigihan, semata-mata ingin bagaimana barokah ini terus jalan dan brand lokal terus berkembang, saya lakukan dengan penuh semangat dan alhamdulillah brand itu sekarang sudah diterima oleh masyarakat sebagai salah satu produk yang luar biasa lah barangkali. Karena dari kampung terpencil ini Bikla kemudian menjadi salah satu ikon produk Jawa Timur. Alhamdulillah Bikla, kopi kita, produk kita ini mewakili Jawa Timur di tingkat nasional dalam program KIPP, Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik, bersama dengan Kementerian Pan-RB. Ya. Alhamdulillah kita menang, dapat juara 1. Ibu Gubernur dapat penghargaan. Itu di bulan Desember. Januari kami juga diikutkan lomba di tingkat nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dalam program IGA, Innovation Government Award. Alhamdulillah menang lagi. Jadi alhamdulillah Bikla mewakili Provinsi Jawa Timur menjadi ikonnya produk pesantren yang menasional. Dan insya Allah dari semuanya ini akan terus mengalir barokah yang nantinya kepentingan untuk kopi di Timur Tengah, kemarin juga sempat dibawa Ibu Gubernur ke Mesir, ke Riyadh, ke Qatar, untuk kemudian nanti dipasarkan. Tinggal kami menyiapkan hal-hal yang bersifat kesehatan tadi, yang menyangkut dengan kesehatan, karena kita sedang proses BPOM. Ya, BPOM-nya masih dalam proses. Kemarin kita sudah sempat mengajukan, cuma kita mengajukannya saat itu memang semata-mata ingin tahu apa saja yang menjadi catatan. Alhamdulillah sudah saya penuhi semuanya. Tinggal bagaimana BPOM ini nanti bisa sertifikatnya sudah keluar dan HACCP-nya itu yang akan nanti mengesahkan produk kita ini untuk melangkah ke dunia. Jadi sebagaimana tagline dari Kopi Bikla, Bikla kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia. Di pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Itu barangkali sebagai gambaran awal tentang produk Bikla. Selanjutnya kita persilakan adik-adik untuk bertanya. Monggo, siapa dulu? Baik Pak, seperti yang dijelaskan tadi kan Kopi Bikla ini mulai produksi dari 2 tahun yang lalu ya? Iya, kurang tempat lebihnya. Produksinya itu langsung di sini atau ada tempat lain? Ya, sebelumnya di tempat lain. Oh iya. Ada petak kecil, kalau orang Madura bilang longlongan. Oh iya. Dari longlongan itu dengan peralatan seadanya, waktu itu kita sudah punya mesin, ya. Ada, nanti kita tunjukkan mesinnya. Ukurannya hanya untuk kapasitas 5 kilo waktu itu. Itu setelah
sebelumnya disangrai pakai ala kampung, pakai tangan, pakai tungku. Jadi kalau produksinya sudah 10 kilo, itu bisa sampai dari jam 7 sampai jam 4 sore deh. Waktu itu. Ada, kemudian saya punya alat. Alat itu kita pergunakan dengan memakai tempat yang ala adanya ya, long-longan tadi. Kemudian permintaan meningkat, akhirnya kita juga persiapkan alat yang lebih modern lagi. Pindah, waktu itu belum punya bangunan ini. Di depan, waktu itu sangat pas waktu COVID, sekolah libur. Jadi ruang sekolah itu saya pergunakan untuk produksi. Karena di saat COVID dulu, produk kita terbang luar biasa. Karena salah satu manfaatnya mengkonsumsi kopi Bikla rempah itu adalah untuk menguatkan imun. Jadi penjualan sangat dahsyat sekali waktu. Alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi belum ada ini semua. Ini baru jadi semua. Tahun berapa ini Pak ya tempat yang menempati tempat ini tuh tahun berapa kopi itu? Jadi setelah menempati kelas, ruang kelas di depan, ya, akhirnya sambil lalu saya buat di belakang, di gudang di belakang ini. Nah, ini saya siapkan juga sarana untuk workshop. Ini ruangan ini, emperan asrama ini. Ini kan asrama putra. Jadi emperan asrama itu saya lebarkan untuk tempat workshop seperti ini. Nah, ini kemudian 2 bulan yang lalu, ya sekitar 2 bulan yang lalu, ini ada rencana Ibu Gubernur mau datang ke tempat ini. Jadi saya harus ikut menyesuaikan gitu. Saya buat ruangan ini nanti akan jadi aula. Ini untuk panggung utamanya, nanti kita tutup sudah jadi aula. Ya tentu saja tidak terhenti sampai di sini. Kami juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan selanjutnya. Ya setidaknya tagline kopi pesantren untuk negeri dari kampung untuk dunia benar-benar tidak memalukan, sesuai dengan standar kesehatan yang memang diharapkan oleh masyarakat, yang diharapkan oleh para konsumen. Iya, sudah terjawab. Baik, untuk tempat produksinya itu Pak ya, apakah ada jangka waktunya untuk dibersihkan gitu mungkin? Iya, hampir tiap hari. Oh, setiap hari. Tiap hari pasti dibersihkan. Jadi sebelum kerja dibersihkan dulu. Nanti selesai kerja jam 3 sore karyawan pulang, semua dalam keadaan bersih. Tidak boleh membiarkan alat yang sudah dipakai kemudian penuh dengan debu, kotor, dan apalagi berserakan. Dan alhamdulillah peralatannya sudah semi modern. Walaupun belum modern 1000% lah, kalau 100 hampir. Jadi sudah hampir modern lah, insya Allah standar untuk kesehatan sudah sangat memungkinkan. Untuk jarak dari atap sampai ke langit-langitnya itu kira-kira berapa meter ya Pak ya? Ada 4 meter. 4 meter? 3 lebih lah. 3. Kita 4 meteran. Jadi yang ruang ini ruang aula untuk literasinya. Jadi literasi produk mulai dari pembibitan nanti, kemudian penanaman, perawatan, petik, pengolahan, sampai kepada penjualan. Semua akan kita pajang di sini untuk memberikan literasi yang baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk peralatannya itu setelah produksi nanti dicucinya hanya dengan air atau sama sabun juga? Nah, untuk tidak perlu dicuci, hanya dibersihkan. Hanya dibersihkan. Karena ini kan sifatnya kering, bukan air. Jadi kita tidak memakai bahan cair. Karena yang kita olah itu bubuk, ya. Bubuk itu harus dalam keadaan kering. Tidak boleh ada air. Untuk penyimpanan kopinya sendiri itu di tempatnya tertutup atau terbuka Pak ya nanti penyimpanan? Jadi sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan standar BPOM. Jadi kopi setelah ditimbang, kemudian ditempatkan di tempat penyimpanan bahan.
ini tergolong ruangan ruang mentah, kemudian masuk kepada ruang produksi untuk produksi matangnya, sangrai segala macam di tempat lain. Nah, baru setelah dari situ proses dari sangrai, kemudian grinding, dijadikan bubuk, baru selanjutnya di packing. Jadi standar ini sudah kita usahakan sesuai dengan standar BPOM, standar kesehatan. Dari bangunan dan alatnya sudah terlihat sangat bagus ya Pak ya. Nah, apakah untuk kopi Bikla ini sudah punya sertifikasi Pak terkait hygiene sanitasi makanannya itu? Yang ada baru halal, kemudian sertifikasi halal, sertifikasi merek, terus sertifikasi apa lagi ya? Ya PRT, terus apa ya? Ya belum. Kalau yang sanitasi, ya tentang tempatnya masih belum ya Pak. Ya, ya ke depannya ya. Ini harapannya tentu dengan hadirnya teman-teman mahasiswa ini bisa memberikan pengalaman dan standar yang dibutuhkan oleh standar kesehatan. Kalau saat ini Pak, kalau saat mengolah kopinya itu karyawannya memakai sarung tangan atau tidak? Untuk bahan matang iya. Semuanya pakai sarung tangan. Oh, iya. Cuma ini kembali, jadi kopi itu tidak dipakai dengan tangan, sudah ada alat. Oh ya. Sudah alat, tinggal menjaga ya bahan-bahan yang sudah dibungkus. Kalau untuk pegawainya tuh apa saat bekerja itu pernah kayak sakit atau bagaimana saat bekerjanya itu Pak? Jadi kopi itu beda dengan bekerja di pabrik kopi dengan bekerja di pabrik bangunan. Itu tentu hal yang sangat berbeda. Yeah. Kalau bekerja di bahan bangunan, begitu menghirup itu akan jadi penyakit. Yeah. Tapi bekerja di pabrik kopi, menghirup malah jadi seger. Oh. Jadi obat malah. Dan ini yang menjadi kelebihan dari produk kita. Produk kita ini dikenal menjadi sebagai produk kesehatan. Jadi orang yang tadinya punya penyakit lambung macam-macam, dengan mengkonsumsi kopi tentu saja adalah hal yang sangat dilarang. Tapi malah dengan produk kita itu Allah sembuhkan. Itu yang kopi. Kemudian kita kan punya produk namanya kopi rempah. Jadi ada kopi yang dicampuri dengan bahan-bahan rempah. Bahan rempahnya ini adalah rempah-rempah yang sudah dikenal masyarakat sangat menyehatkan. Nah, ini yang barangkali menjadi catatan ya. Jadi bekerja di pabrik kopi kita, kekhawatiran tentang mabuk macam-macam dari akibat menghirup itu sangat kecil kemungkinan. Karena semakin dihirup semakin sehat. Bahkan ini kan rempah-rempah. Iya. Saya sedang mencanangkan di bagian belakang sana. Itu ada semacam kafe nanti ya. Ada kafe, orang-orang duduk nongkrong sambil ngopi dan sekaligus menghirup aromaterapinya. Jadi pengolahan rempah-rempah di bawahnya itu kita satukan aromanya masuk pada ruangan, di mana ruangan itu untuk aromaterapi. Nah, ini hal-hal yang mungkin perlu kita terus kembangkan sebagai khazanah kekayaan budaya dan kekayaan alam kita. Nah, begitu deh mungkin. Mungkin karena seperti itu ya Pak ya, pekerjaannya itu apa pernah diperiksakan gitu ke rumah sakit secara berkala, mungkin pemeriksaan kesehatan bagi kesejahteraannya pekerjanya sendiri. Kebetulan kita juga punya tenaga kesehatan. Ya, ada tim kita itu dari Puskesmas Bangsal-Sari standby di sini karena kebetulan rumahnya di sini. Jadi secara berkala kita terus lakukan pemeriksaan, termasuk di saat terjadinya pandemi COVID kemarin, kita selalu kawal.
Jangan sampai ada yang, dan alhamdulillah Allah selamatkan semua. Tidak ada yang kena terjangkit COVID, apalagi mati karena COVID. Kalau untuk bahannya sendiri Pak, itu kopinya tuh yang dipilih kopi yang seperti apa gitu? Iya, ada dua cara kita. Pertama adalah kelas premium. Oh iya. Jadi kelas premium ini adalah hasil dari sortasi kopi. Jadi kopi yang asalan itu kita sortasi lagi, kita pilih yang satu kualitasnya sudah grade-nya bagus. Setidaknya tidak ada jamur di situ. Kemudian ada yang kelas ekonomi. Kelas ekonomi ini merupakan bahan-bahan dari hasil tersertasi, ya, itu kita olah untuk kelas ekonomi. Walaupun tetap kita menjaga standar kesehatan itu yang paling utama bagi kami. Dan kita juga sudah memiliki manajemen kontrol tentang kesehatan. Itu deh. Kalau kopi yang disortir itu yang seperti kayak gimana Pak? Yang tidak layak untuk diolah itu kopinya seperti Kopi itu kan sebelum dipanen, ya, bisa saja itu karena kena jamur. Kemudian setelah diolah, ya kelihatan yang kena jamur, ada bakteri apa, itu kita juga tahu lah, paham. Pistisnya seperti apa juga kita sudah sangat paham. Nah, kalau kopinya sendiri tuh diambil dari kebun kopinya tuh, pembelian kopinya tuh dari kebun sendiri atau beli dari masyarakat atau seperti apa? Ya, jadi Bikla itu semangat utamanya adalah pemberdayaan. Dari sejak kita saya menghargai produk masyarakat itu 3.000 lebih mahal. 3.000 lebih mahal. Jadi saya tidak senang kemudian ada harga kopi di tingkat petani rendah. Bukan kemudian, oh saya senang, saya ambil banyak. Saya malah tidak. Saya menghargai produk masyarakat 3.000 lebih mahal. Kenapa? Karena saya ingin terjadi nilai ekonomi yang lebih meningkat. Kemudian mengedukasi masyarakat paham dengan menghargai produknya sendiri. Karena banyak masyarakat yang terjebak dengan sistem icon. Jadi kopi sebelum dipanen sudah diambilkan uang. Begitu panen, uangnya sudah habis. Nah, agar tidak terjebak seperti itu, masyarakat kita hargai lebih mahal. Kemudian yang ketiga, bagaimana terjadi balance harga. Jujur selama ini, yang memberikan harga kopi itu bukan kita para petani, tapi para tengkulak. Tahun ini harga kopi mau dipatok di harga berapa, itu para tengkulak yang punya. Tapi dengan hadirnya Bikla, alhamdulillah setelah harga kami up lebih tinggi, tidak ada Pak para tengkulak yang mau memainkan, yang bisa memainkan. Jadi alhamdulillah lah, dengan hadirnya Bikla sudah memberikan efek positif terhadap perekonomian keumatan yang terjadi di Kabupaten Jember. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Monggo, silakan deh. Oke, baik, izin melanjutkan ya Bapak ya. Jadi tadi sudah disebutkan, dipaparkan dengan sangat jelas bahwasanya kopi Bikla ini secara keseluruhan menurut kami sudah memenuhi standar kesehatan dari produk itu sendiri gitu Pak. Nah tadi juga sudah disebutkan bahwasanya sebelum proses pemilahan itu ada proses sortir kopi gitu Pak ya, di mana di situ kopi-kopi yang mengandung jamur atau bakteri itu akan dipisahkan. Nah kira-kira dari kopi-kopi yang mengandung jamur bakteri itu apakah langsung dibuang ataukah dimanfaatkan kembali menjadi pupuk dan seterusnya seperti itu Pak? Iya, kalau yang masih kita bisa manfaatkan, kita manfaatkan. Artinya ada kesempatan untuk dijadikan produk kelas bawahnya. Oh baik. Dan kita sudah punya itu yang lebih kelas ekonomi dengan merek Kopi Mantap namanya. Oh, baik. Jadi ini kelas premium, ada di bawahnya ini kelas ekonomi. Mereknya yang ini Bikla, ada merek-merek lain juga kelas premium ini. Ada Kopi Sejati Nusantara. Karena kita tidak cuma melayani secara konvensional, kita juga melayani secara maklun.
bagi perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kita buka kesempatan. Jadi ada yang maklun, namanya kopi Sejati Nusantara. Ada Bikla, ini hampir sama. Walaupun secara produk saya lebih tingkatkan, ada lebih yang saya tingkatkan. Kemudian ada di bawahnya ini namanya kopi mantap. Kopi mantap ini adalah kopi yang dihasilkan dari hasil sortasi tadi. Baik. Jadi yang bisa kita olah, tapi kalau sudah tidak bisa diolah, kita buang. Baik. Yang jelas standar kesehatan bagi kami adalah nomor 1. Baik. Betul Bapak. Makanya sampai hari ini Bikla dan produk-produk turunannya itu dikenal sebagai kopi kesehatan. Kopi kesehatan. Baik. Berarti sangat meminimalisir pembuangan limbah seperti itu ya Pak ya. Sangat memanfaatkan sumber betul. daya kopi tersebut. Ya, untuk limbah karena kebetulan kita memang mengambil produk masyarakat itu sudah kering, ya. Jadi masyarakat memetik kopi merah, mereka olah sendiri di rumahnya dengan standar yang kita mau. Sudah ada standar yang kita mau. Jadi masyarakat mengolah, standarnya sudah kita ajarkan. Kita datang sosialisasi ke kampung-kampung masyarakat. Ayo kopinya diolah. Standar pengolahnya seperti ini. Kalau diolah seperti ini, nanti bisa dikirim dan dijual ke kita dengan harga yang jauh lebih mahal. Oh baik, luar biasa sekali ya Pak. Bahwasanya Bikla ini tidak hanya bertanggung jawab dalam membeli, tapi juga memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat. Betul. Jadi sedikit sekali limbah. Jadi karena masyarakat sudah yang limbahnya sudah di masyarakat. Dan itu pun sedang kita formulasi lagi limbah-limbah yang ada di masyarakat. Taruhlah sekarang kulit kopi. Sedang kita proses menjadi beberapa kerajinan alternatif. Pertama adalah buket. Jadi itu dibakar jadi arang, kemudian dipres dan nanti akan menjadi pengganti batu bara. Kulit-kulit merahnya itu dibersihkan, dijemur, kering, jadi kaskara namanya. Jadi minuman asli kulit kopi. Bukan kopinya, kulitnya. Kulit-kulit yang merah. Nah, pemberdayaan ini yang terus kita kembangkan. Bagaimana dari kopi bukan cuma keluar produksi bahan matang menjadi kopi yang siap saji, tetapi juga ada hal lain yang insya Allah akan mengangkat perekonomian masyarakat. Baik, sangat luar biasa sekali Pak. Kemudian terkait tahapan dari proses pengolahan kopi ini kan salah satunya ada penyimpanan. Jadi setelah dihaluskan tentunya akan disimpan. Nah terkait penyimpanan itu apakah ada jangka waktu sebelum disasetin atau dikemasin gitu Pak? Iya. Jadi begitu kopi itu datang, kemudian kita timbang, kemudian ditaruh di tempat penyimpanan dalam jangka waktu 1-2 hari. Baik. Tidak pernah lama. Jadi 1-2 hari itu sudah full. Nah ini sambil lalu disortasi oleh karyawan. Setelah disortasi baru kemudian naik ke grinding. Dibuat jadi bahan matang. Ya apa ya? Disangrai dengan alat. Kemudian setelah ini turun matang, dari yang tadinya mentah menjadi matang, disimpan minimal 8 jam, 5-8 jam. Setelah dibiarkan dulu dingin, baru setelah 8 jam ini diproses lagi menjadi bubuk. Dibubuk. Nah dari bubuk ini disimpan dulu dalam kurun waktu kurang lebihnya 5-8 jam. Tidak langsung kemudian dikemas. Karena kalau langsung dikemas itu karbonnya masih ada. Sehingga begitu diminum itu menjadi kembung. Nah, kopi kita itu aman dari kembung. Jadi yang tidak biasa ngopi mau konsumsi kopi aman untuk dikonsumsi. Dan produk yang luar biasa ini sudah bisa didapatkan di Bumnu Grosir Jember, di Badan Usaha Milik NO Jember.
di Kaliwates dekatnya. Nah, ya. Jadi kalau mau beli di sana harganya sudah harga pabrik. Sudah bisa beli di sana. Jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke kampung ya ke sini, tapi sudah bisa didapatkan di Bumnu. Harganya sama dengan di pabrik. Bahkan kalau di sana semakin banyak yang pembeliannya semakin banyak, harganya semakin murah, semakin turun. Grosir. Karena memang di Bumnu grosir namanya. Jadi badan usaha milik NU di Jember, satu-satunya di Indonesia. Makanya nanti bisa belanja di sana. Baik, Pak. Siap. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi juga disebutkan bahwasanya banyak sekali keunikan-keunikan dari kopi Bikla ini dibandingkan dengan kopi-kopi yang lain. Salah satunya tidak bikin kembung. Mungkin teman-teman yang belum pernah ngopi, ini kan biasanya kembung gitu. Iya, tapi kembung. mungkin nanti bisa dicoba sensasinya gitu ya Pak ya. Tidak bikin kembung. Sangat sensasional ini. Iya, betul sekali Pak. Bahkan ini ada juga salah satu testimoni. Ada cewek ya, itu sakit, pasti per 3 bulan sekali masuk rumah sakit. Oh iya. Per 3 bulan pasti masuk rumah sakit. Per hari harus mengkonsumsi obat minimal 15 butir. Pagi 5, siang 5, malam 5. Kalau tidak konsumsi sakit sampai ke ulu hati. Nah, begitu kenal kopi rempah kita, kopi Bikla yang rempah. Nah, ini lepas obat. Nah, kok tidak apa-apa, kok tidak sakit ya? Akhirnya menjadi konsumsi sampai hari ini. Jadi dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Haji Ahmad Sudiono, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan mantan Kepala Dinas di Jember. Ini sama. Beliau punya putri dua-duanya jadi dokter. Jadi kesehatan ayahnya itu sangat dijaga oleh putrinya. Sama, per hari mesti konsumsi obat 15 butir. Pertama beliau datang ke sini, tak suhu kan tidak mau karena memang tidak pernah ngopi. Begitu tak suhukan kopi, minum 1 gelas. Nah, kok tidak kembung saya? Pulang beliau telepon saya tidak kembung ini. Akhirnya sampai sekarang konsumsi kopi kita. Dan bebas obat. Bebas obat. Nah, ini yang barangkali nanti perlu dikuatkan dengan penelitian kesehatan. Oh, boleh Pak. Nah, ini apanya kok bisa seperti ini? Ya, kalau menurut kita, ya salah satunya memang higienitas kita jaga. Kemudian yang kedua, secara mistis, kopi ini adalah kopi yang dari sejak diproduksi sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian zikir Ratibul Haddad dari para santri. Di pesantren ini minimal ada 4 kali zikir itu dibaca oleh para santri, bukan satu orang. Minimal 4 kali. Waktu subuh, selesai sholat subuh, kemudian jam 7 waktu mau masuk sekolah, jam setelah sholat duhur dan setelah sholat asar. Jadi mungkin semua ini yang salah satu manfaatnya adalah kopi ini adalah kopi ruqyah. Jadi orang-orang yang tadinya punya penyakit dohir dan batin, karena ternyata yang tadi cewek itu yang saya cerita, orang Jepara itu sebelumnya kena santet. Ya wallahu alam lah, itu semua karena Allah. Tapi alhamdulillah penyakit dohir, penyakit batin, penyakit medis, penyakit non medis, karena memang di sini adalah secara medis mungkin masuk ya, bahwa minum kopi adalah menyehatkan, dan apalagi ada tambahan rempah-rempah di situ. Kemudian secara batin ada tadi itu. Jadi ada ayat-ayat ruqyah, kemudian Ratibul Haddad, dan doa-doa dari para santri. Karyawan sebelum kerja kita minta untuk berdoa terlebih dahulu. Bahkan saat mereka bekerja, jangan pernah lupa dengan Allah. Lalu dibacakan ya qawiyamatin bishar dhalimin, ya qawiyamatin bishar. Jadi jarang sekali karyawan kerja itu sambil gurau, sambil apa. Jadi sambil pikiran. Ini yang barangkali kemudian mengangkat kopi ini menjadi luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena hari ini penjualannya bukan cuma di Indonesia. Kemarin sore saya dapat kabar bahwa kopi kita sudah dikirim ke Qatar.
Masya Allah. Hampir 6 bulan yang lalu kopi sudah nyampe di Amerika, di Kanada. Ada videonya nanti tak kirim. Baik. Di Kanada, di California, kemudian di Taiwan itu suka sekali kopi kita. Jadi alhamdulillah ini menjadi luar biasa bagi kita. Sehingga hari ini masih produksi 2 ton per minggu. Per minggu. Belum seberapa. Saya ingin, ya Allah, tolong saya berikan kesempatan untuk produk kopi ini mengangkat ekonomi keumatan minimal 10 ton per hari. Amin, amin. Minimal 10 ton per hari, insya Allah. Amin, amin. Baik, pemasaran sudah sampai luar negeri ya Luar Pak ya, negeri. ada California dan seterusnya. Nah tadi juga disebutkan bahwasanya kopi ini tidak hanya sensasi rasanya yang enak, tapi juga mengandung nilai spiritual Nah, nilai spiritual, betul. yang dapat memperbaiki batin dari konsumennya seperti itu ya Pak. Betul, iya. Nah tadi juga disebutkan bahwasanya di pabrik ini itu ya Pak, apa prosesnya itu sampai pada proses penghalusan saja terkait pengemasan. Pengemasan juga. Oh pengemasan juga. Ini bunyi yang thread tadi ini kan pengemasan. Oh baik. Itu pengemasan. Berarti nanti dari sini langsung didistribusikan gitu ya Pak ke Dikemas, kemudian di packing dan dikirim Dikirim ke gitu ya. perusahaan distributor. Oh baik. Nah, kita tidak saja jual secara konvensional, kita juga sudah punya beberapa distributor. Termasuk salah satunya untuk pemenuhan yang konvensional adalah di Bumnu tadi. Jangan lupa ya, nanti Iya siap. didatangi Siap Pak. Siap. dan dibeli. Siap siap. Kami sudah berencana Pak membeli karena terlihatnya sangat menarik Iya. gitu. Insyaallah, insyaallah. Terkait Boleh. pengangkutannya sendiri Pak dari tempat pondok pesantren ini sampai ke distribusinya, apakah menggunakan transportasi khusus atau bagaimana? Iya, kita sudah punya transportasi khusus. Ya, walaupun bukan punya sendiri, masih sistem sewa. Tapi dari sini ke lokasi di gudang distributor itu sudah pakai armada sendiri, tidak pakai jasa pengiriman. Sudah pakai armada sendiri. Sudah sesuai standar seperti itu ya Pak? Iya. Terkait masa expirednya sendiri dari kopi ini Pak, kira-kira berapa lama? Kalau expirednya kita buat 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dan 1 tahun itu masih seger, enak. Asalkan tidak bocor. Tidak boleh. Kalau bocor sudah tidak. Dan ini kita buat saset kecil-kecil, 10 gram, 10 gram. Jadi tingkat anunya insya Allah lebih. Bahkan teman-teman itu banyak yang buat standar untuk expired itu sampai 1 tahun 3 bulan, alias berapa itu 16 bulan. Kita cukup setahun saja. 1 tahun. Insya Allah masih aman dikonsumsi dan dari beberapa penelitian kita masih aman, Baik. sangat aman. Kita sudah punya yang 2 tahun lebih kemarin. 2 tahun lebih. 2 Dari tahun sejak lebih. produksi kita masih punya. Kemarin kita coba masih sehat, masih tidak menggumpal. Kalau sudah lewat expired itu kan ada gumpalan-gumpalan. Bahkan ada belatung-belatung. Betul. Tapi kopi kita alhamdulillah. Mungkin takut dengan Berkah dari zikir gitu ya Pak, Berkah mungkin dari zikir. salah satunya. Ini secara secara di luar medis ya. Iya, betul sekali. Ya. Sudah sangat luar biasa sekali Pak dari penjelasan filosofinya, kami sangat amazed ya dari yang awalnya mengangkat nilai dari kopi yang awalnya rendah, nilai jualnya menjadi tinggi dengan diolah dengan kopi Bikla, juga memberdayakan masyarakat sekitar. Iya. Tidak hanya proses pengolahan yang sesuai standar kebersihannya, tetapi juga keluarnya sangat luar biasa manfaatnya dari kopi Bikla ini. Seperti itu. Amin, insya Allah, Mungkin insya Allah. dari teman-teman ada yang tanyakan lagi? Apa Masih sudah ada, cukup? monggo. Sudah cukup. Mungkin kami ingin melihat gitu Pak, Iya. terkait proses pengolahannya seperti apa gitu Pak. Ya. Iya. Jadi itu mungkin akhir dari bincang-bincang kita hari ini. Sahabat kopi Bikla dimanapun saja berada, sahabat-sahabat dari Kopi Sejati Nusantara, salam dari kampung.
tepatnya dari pelataran Pondok Pesantren Ihya Sunnah Al Hasani, di mana produk kopi sejati Nusantara dibuat untuk Anda para pecinta kopi di seluruh dunia. Sekali lagi, kopi Jember adalah robusta terbaik di Indonesia, dan Jember kita pastikan menjadi surganya bagi pecinta kopi di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.